Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ardi Wiranata, NIM D1A1211074 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, genetivus subjektivus, dan landasan ontologis filsafat Pancasila. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Pradeteja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Suarjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharumkan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencantum 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuai secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Ontologi menurut pandangan Baker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya dan menurut segala aspeknya lebih lanjut. Baker 149 mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Baker menunjukkan dan menggadaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuan yang berdasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa dikompromikan optimnya khususnya pada Tuhan. Baker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan yang
Sang Pencipta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.